vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah menjadi saudara kami. Perbaruilah kami dengan Roh-Mu, agar kami setia pada perjanjian-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca. Saudara-saudara, orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yakni iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langsung kita baca Injil yang diwartakan kepada kita, yaitu dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan.
Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik bacaan yang pertama maupun bacaan Injil saya baca bersama karena ada kesinambungan dalam kedua bacaan tersebut. Surat kepada umat Ibrani menampilkan gambaran Yesus yang tidak lain merupakan putra Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, bahkan dalam segala hal sama seperti kita, mengangkat kita manusia dan segala bangsa sebagai saudara-saudaranya, dan pengorbanannya ditujukan untuk semua orang. Kuncinya adalah belas kasih, kerahiman yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Belas kasih itu kemudian dapat kita lihat antara lain dalam Injil Markus yang diwartakan kepada kita melalui karya-karya penyembuhan dan pengusiran setan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus hadir untuk menebus dan menyelamatkan semua orang tanpa diskriminasi. Maka kita sebagai murid-murid Kristus juga dipanggil untuk menjadikan semua orang sebagai saudari-saudara kita tanpa diskriminasi. Inilah yang diajarkan juga oleh Gereja Katolik Roma dan sangat tegas jelas, terutama melalui Konsili Vatikan yang kedua dalam Lumen Gentium artikel 16 dan seluruh Nostra Aetate, khususnya artikel 5 Nostra Aetate, mengajak kita untuk tidak bersikap diskriminatif dengan siapapun. Tidak layak kita menyebut diri sebagai murid-murid Kristus dan putri-putra Bapa kalau terhadap orang tertentu kita bersikap diskriminatif. Gereja Katolik mengecam semua bentuk diskriminasi yang terjadi di muka bumi ini. Itulah salah satu penghayatan nyata dalam konteks sosial kemasyarakatan iman kita akan Kristus yang kita hayati sebagaimana Kristus memilih dan menjadikan segala bangsa sebagai saudara agar mengalami karya keselamatan. Demikian juga kita dipanggil untuk hadir sebagai saudari-saudara kepada semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Fratelli Tutti itu yang disampaikan oleh Paus Fransiskus
dan mendorong kita untuk menjadikan semua saudari-saudara kita. Kita tidak diselamatkan sendirian, tetapi bersama semua orang lain. Dan karena itu kita dipanggil untuk memberi kesaksian bahwa Allah dalam Yesus Kristus menyelamatkan semua orang. Indikator-indikator sederhana keselamatan itu kita wujudkan, kita hadirkan, kita wartakan ketika kita bisa saling menghargai semua orang tanpa diskriminasi, apapun agama dan kepercayaan seseorang. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk terus setia menghadirkan kasih Kristus dalam semangat persaudaraan kepada semua orang dalam hidup kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, Berkah dalam.